Malam itu, langit tampak muram. Bulan hanya terlihat sepotong, tertutup awan tebal yang terus bergulir. Di desa Karangjati, yang berada tak jauh dari bibir pantai Laut Selatan, terdengar suara ombak memecah karang bersahut-sahutan seperti bisikan gaib. Pak Ranu, seorang nelayan tua yang sudah hampir 2 tahun berhenti melaut, duduk di depan rumah kayunya. Ia menatap laut dengan pandangan kosong. Di tangannya tergenggam sebilah keris kecil berbalut kain mori. Wajahnya tampak lelah dan ketakutan. "Istriku, anakku," gumamnya lirih. "Kalian tenanglah di sana, aku akan menepati janji." Tak lama, seorang pemuda bernama Bagas datang menghampirinya. Bagas adalah cucu angkat Pak Ranu, seorang yatim piatu yang tinggal bersamanya sejak kecil. Ia penasaran mengapa kakeknya semakin sering berbicara sendiri sejak 2 minggu terakhir. "Kek, kenapa duduk di luar malam-malam begini? Anginnya dingin?" tanya Bagas pelan. Pak Ranu memalingkan wajahnya, menatap Bagas dengan mata merah dan berkaca-kaca. "Bagas, kau sudah cukup dewasa. Ada sesuatu yang harus kau tahu. Tentang keluarga kita, tentang kutukan Laut Selatan." Bagas mengernyit. "Kutukan?" Pak Ranu berdiri, berjalan pelan ke belakang rumah menuju gudang tua yang sudah lama terkunci. Ia mengambil sebuah kunci karatan dari balik bajunya. Pintu gudang terbuka perlahan, berderit nyaring. Bau apek dan asin segera menyergap. Di dalamnya, ada sebuah peti kayu besar. Dengan tangan gemetar, Pak Ranu membukanya. Di dalam peti itu terdapat berbagai benda ritual, topeng kayu berwajah menyeramkan, kain merah darah, segumpal rambut manusia, dan sebuah botol kecil berisi cairan hitam pekat. "Inilah peninggalan pesugihan leluhur kita," kata Pak Ranu lirih. "Keluarga kita pernah membuat perjanjian dengan penguasa Laut Selatan, untuk kekayaan, untuk kejayaan." Bagas melangkah mundur, merasa ngeri. "Apa maksud Kek Ranu? Kita terlibat pesugihan?" Pak Ranu menatap laut dari celah gudang. Ombak malam terdengar seperti suara perempuan yang tertawa pelan. "Dulu, aku pernah menolak. Tapi mereka tidak tinggal diam. Istriku, ibumu, satu persatu diambil. Sekarang, mereka menginginkan pengganti." Bagas pucat. Angin laut tiba-tiba berhembus sangat kencang. Di kejauhan, terdengar suara lonceng kecil, padahal tak ada satupun kuil di sana. "Bagas," kata Pak Ranu, suaranya parau, "kalau kau mendengar suara perempuan memanggil dari laut, jangan sekali-kali menoleh. Jangan pernah menyahut, atau dia akan datang menjemputmu." Dan malam itu, ombak bergemuruh lebih kencang. Di tengah pekatnya malam, terdengar suara lirih dari arah pantai. "Bagas." Malam itu udara terasa berat. Angin menerpa genting rumah dengan suara menderu, dan ombak bergulung seperti ada yang sedang marah dari dasar laut. Di dalam kamar, Bagas tak bisa tidur. Kata-kata Pak Ranu terus terngiang di telinganya. "Kalau kau mendengar suara perempuan memanggil dari laut, jangan sekali-kali menoleh." Tepat tengah malam, saat desa mulai senyap, suara itu kembali terdengar. Bagas, lirih, lembut, seperti bisikan ibu yang menidurkan anaknya. Tapi juga, mengandung sesuatu yang mengerikan. Suara itu datang dari luar jendela. Padahal jendela kamar Bagas menghadap ke arah laut yang kini hanya terlihat gelap. Bagas memejamkan mata, menutup kedua telinganya. Tapi suara itu semakin dekat. "Bagas, ikutlah ke laut." Dengan jantung berdetak kencang, Bagas membuka mata dan menatap ke arah jendela. Tirai tipis berkibar, dan dari sela-selanya, ia melihat siluet perempuan berambut panjang berdiri menatap ke dalam. Wajahnya tidak jelas, tapi mata itu, hitam, dalam, kosong. Bagas mundur, tubuhnya gemetar hebat. Tiba-tiba pintu kamarnya diketuk dengan cepat. Tok tok tok. "Bagas, buka pintunya." Itu suara Pak Ranu. Bagas segera membuka. Lelaki tua itu tampak panik, menggenggam keris kecil di tangan kanannya. "Dia sudah datang," kata Pak Ranu dengan napas terengah. "Kita harus segera ke tempat pemujaan." Bagas tak mengerti, namun ia mengikuti. Mereka berlari menuruni bukit kecil menuju pinggir pantai, tempat ada sebuah gua kecil tersembunyi di balik semak berduri dan batu-batu karang. Pak Ranu menyalakan obor kecil dan masuk ke dalam. Di dalam gua itu terdapat altar batu penuh lumut dan darah kering. Bau amis menyengat, seolah tempat itu sudah lama digunakan untuk sesuatu yang kelam. Pak Ranu berlutut, mengeluarkan sesajen, kembang 7 rupa, dupa, dan kepala ayam hitam. Ia mulai merapalkan mantra kuno yang terdengar seperti bahasa Jawa kuno yang sudah tak lazim digunakan.
Bagas berdiri di sudut gua, gemetar. Tapi tiba-tiba, AA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 
berlari keluar dan melihat seorang nelayan desa bernama Parnario terkapar di pasir, tubuhnya kaku seperti membatu, matanya menatap kosong ke langit malam. Mulutnya terbuka, dan dari dalamnya mengalir air asin, seperti baru ditenggelamkan, padahal ia ditemukan jauh dari air. Pak Ranu mengepalkan tangan. Dia mengambil korban lain. Dia haus, dan dia takkan berhenti sebelum janjinya ditepati. Bagas menatap laut yang tampak hitam dan luas. Ombak terus bergulung, dan dari tengahnya, seperti ada sosok putih yang melayang-layang, rambut panjang, gaun terurai. Bagas, aku menunggumu. Sejak teriakan Pak Naryo, suasana di desa Karangjati berubah menjadi kelam. Kepanikan menyebar, anak-anak menjerit di rumah mereka, dan para nelayan enggan melaut. Namun bagi Pak Ranu dan Bagas, badai mistis baru saja dimulai. Pagi hari selepas subuh, dusun berkabut tebal. Bagas menemani Pak Ranu memandikan jenazah Pak Naryo di depan rumah duka. Tubuh nelayan itu dingin, kulitnya pucat kebiruan, dan bekas jeratan putih seperti luka bakar garam di sekitar pergelangan tangan. Tak ada tetesan darah, hanya air laut yang menggenang di lekuk tubuhnya. "Kakek," Bagas berbisik dengan suara serak, mengapa dia tidak berdarah?" Pak Ranu menunduk, mata pias. Itulah tanda utama pesugihan Laut Selatan. Tubuh tumbal akan selalu mengeluarkan air asin, bukan darah. Jiwa mereka diikat di laut, bukan di dunia manusia. Desa kini diterpa desas-desus, setiap malam, suara tangisan perempuan menggema di bibir pantai, memanggil nyawa-nyawa yang rapuh. Desa lain berkata bahwa pernah ada nelayan lenyap begitu saja, terhisap ombak tanpa jejak. Malam ketiga, ritual berikutnya dijadwalkan. Pak Ranu membawa Bagas lagi ke gua rahasia. Namun kali ini, di altar batu sudah ada bekas darah segar, mengering membentuk pola lingkaran. Di tengah lingkaran itu tertancap sebilah keris yang tak pernah mereka letakkan. Bagas merinding melihatnya. "Kakek, kita tidak menaruh keris ini di sini." Pak Ranu menarik napas panjang. "Aku tahu, itulah cara dia." Arwah penguasa pesugihan mulai menunjukkan kekuatannya sendiri. Dia memperingatkan kita, permintaan tumbal berikutnya segera terlunasi. Tiba-tiba, angin kencang menerjang masuk, memadamkan obor dan menutup mulut gua dengan suara gemuruh. Kegelapan menelan mereka, suara bergumam terdengar, jauh tapi jelas. "Tumbal darah, aku haus." Bagas meraba keris kecil di pinggang Pak Ranu. "Kek, apa yang harus kita lakukan?" "Aku akan bernegosiasi," jawab Pak Ranu dengan suara berat. "Aku akan bayarkan sesajen terbaik, tapi kali ini bukan nyawa siapapun, kita akan menukar dengan sesuatu yang lain." Bagas menatap kakeknya panik. "Tapi apa yang lebih berharga dari nyawa?" Pak Ranu menutup mata sejenak, mengingat kembali kejadian 10 tahun lalu. "Janji kita pada Laut Selatan, suatu hari, akan ada penggenapan terakhir. Aku berharap aku masih punya waktu untuk menepatinya sebelum siapapun yang kita sayang jadi tumbal berikutnya." Di tengah kegelapan itu, tiba-tiba terdengar derap langkah, banyak langkah. Sesosok putih muncul perlahan dari kegelapan, wajahnya tertutup rambut basah, gaun putihnya terombang-ambing. Suara angin membawa tawa kecilnya yang dingin. Bagas berteriak. Pak Ranu membuka matanya, menepukkan keris kecil ke tanah. "Aku datang dengan janji," gumamnya. Sosok itu melangkah maju, merentangkan tangan seperti menunggu persembahan. Dari dalam keris kecil, Pak Ranu mengeluarkan sebutir mutiara hitam. Ia meletakkannya di telapak tangan sosok putih. Mutiara itu berpendar redup, lalu pecah berkeping-keping, memercikkan cahaya. Sosok itu membeku sejenak, lalu mengeluarkan suara merintih pelan. "Janji terpenuhi, untuk sekarang." Dengan kilatan cahaya, ia lenyap ke dalam kegelapan, meninggalkan jejak ombak yang menepi pelan di mulut gua. Pak Ranu terisak, memeluk Bagas erat. "Kita selamat untuk malam ini." Namun di balik awan, bulan setengah masih mengintip, seolah menunggu janji berikutnya. 3 malam telah berlalu sejak sosok putih itu menerima persembahan mutiara hitam dari Pak Ranu. Desa Karangjati mulai kembali tenang, tapi hanya di permukaan. Karena setiap malam, laut tampak semakin gelap, seakan menyembunyikan sesuatu yang bangkit dari dasarnya. Bagas mulai merasa ada yang aneh dengan dirinya. Ia sering bermimpi berjalan di tengah laut, tapi laut itu kering, tak ada air,
hanya pasir basah dan tulang-tulang berserakan. Di kejauhan, suara perempuan memanggilnya dengan lembut, namun setiap kali ia mencoba menoleh, tubuhnya terkunci seperti batu. Malam keempat, desa kembali diguncang teror. Langit cerah berubah mendung dalam hitungan menit. Para warga yang sedang memancing di pinggir pantai melihat ombak tiba-tiba terbelah di tengah. Dari sela air laut itu muncul bayangan besar, setinggi rumah, bergerak perlahan, tanpa bentuk yang pasti. Hanya kabut dan kegelapan yang membentuk sosoknya. Seorang bocah bernama Ijul, yang bermain layang-layang di pinggir pantai, menatap langit dengan mata kosong. Ia berjalan perlahan ke laut, seolah ada yang memanggilnya. Ijul, teriak ibunya dari kejauhan. Namun bocah itu terus melangkah. Ombak menyambutnya seperti tangan yang terbuka. Sebelum siapapun sempat menariknya, tubuh kecil Ijul menghilang, tanpa cipratan air, tanpa jejak. Warga panik. Teriakan histeris memenuhi udara. Beberapa orang berteriak histeris, melihat bayangan hitam di laut yang kini tampak seperti sosok wanita berambut menjulur hingga dasar laut, berdiri di atas gelombang, dengan mata merah menyala menatap ke arah daratan. Pak Ranu datang tergopoh dengan Bagas di belakangnya. Ia berdiri di tepi pantai, menancapkan tongkat keramatnya ke pasir. Dia tak puas dengan sesajen mutiara, desisnya. Dia ingin darah keturunan terakhir. Bagas menoleh. Keturunan terakhir, maksud kakek. Pak Ranu diam sejenak, wajahnya tegang. Kau, Bagas, petir menyambar lautan. Ombak meledak seperti bom. 10 tahun lalu, aku menyelamatkanmu dari perjanjian kutukan, lanjut Pak Ranu. Ayah kandungmu, anakku sendiri, meninggal dalam perjanjian pertama. Tapi kau, darahmu masih terikat. Dia menginginkanmu kembali. Bagas terpaku, tak bisa bicara. Dari kejauhan, suara jeritan terdengar. Seorang pemuda, nelayan muda bernama Tony, tiba-tiba kejang-kejang di dermaga. Dari matanya keluar air laut. Ia berteriak dengan suara bukan miliknya. Tumbalkan dia, darah laut harus kembali. Tubuh Tony terangkat ke udara beberapa saat, lalu jatuh ke laut, menghilang seketika. Bagas menangis, terhuyung. Ia belum siap menerima kenyataan bahwa hidupnya terikat oleh kutukan masa lalu. Tapi laut tak menunggu kesiapan siapapun. Malam itu, angin berputar, seperti pusaran badai, dan dari kejauhan, sosok gaib itu kembali berdiri di atas ombak, menunjuk ke arah Bagas dengan jari hitam panjang. Waktumu, tinggal 7 malam. Matahari belum juga terbit ketika Pak Ranu membangunkan Bagas. Langit masih kelam, embun menetes dari atap rumah, dan suara ayam jantan terdengar pelan, seperti takut menantang pagi. Kita harus pergi sekarang, kata Pak Ranu, matanya cekung dan penuh kelelahan. Sebelum malam ketujuh datang, kita harus temukan jimat terakhir. Jimat apa, Kek? Tanya Bagas, masih setengah sadar. Jimat pelindung satu-satunya yang bisa menunda panggilan dari Laut Selatan, jawab Pak Ranu. Itu disimpan di sebuah tempat, Pantai Watu Ijo. Bagas tersentak. Bukankah itu daerah terlarang? Pak Ranu mengangguk. Tidak ada warga yang berani ke sana sejak kejadian 15 tahun lalu. Banyak yang bilang Watu Ijo adalah tempat pertama kali penguasa Laut Selatan muncul di desa kita. Mereka berdua berangkat dengan sepeda motor tua milik Pak Ranu, menembus jalanan licin dan berkabut. Perjalanan menuju Pantai Watu Ijo harus melewati hutan pinus dan batu karang terjal. Saat mereka mendekati pantai, langit mulai mendung, dan udara terasa berat, seperti dipenuhi bisikan roh. Pantai itu sunyi. Tidak ada suara ombak. Lautnya seperti beku, datar, tak bergerak. Di tengah pantai, ada sebuah batu besar berwarna hijau lumut, Watu Ijo. Di bawahnya terdapat goa kecil yang nyaris tak terlihat jika tak memperhatikan dengan seksama. Pak Ranu menyalakan dupa dan mulai membaca mantra dalam bahasa kuno. Sing ngagem ajining raga, ajang resula, aku rawuh, kulo nyuwun pangayoman. Angin mulai berputar di sekeliling mereka. Dari dalam gua, terdengar suara gemeretak, seperti batu digesek dengan kuku. Bagas menggenggam tangan kakeknya erat. Tiba-tiba, tanah di sekitar Watu Ijo bergetar. Batu itu retak sedikit, dan dari celahnya keluar kabut pekat berwarna hijau. Dari dalam retakan batu, muncullah sebuah kotak kecil berukir, dibungkus dengan kain mori yang sudah kusam. Di atas kotak itu tergambar simbol berbentuk pusaran laut dan kepala perempuan bermahkota terbalik. Pak Ranu berlutut, membuka kotak itu dengan hati-hati. Di dalamnya, terdapat sehelai kain merah tua dengan pola raja kuno, sebuah manik-manik berwarna biru laut,
dan sepotong tulang kecil berwarna hitam legam, mungkin jari manusia, atau makhluk lain. Itu dia, bisik Pak Ranu. Jimat Pangreksa Tirta. Jimat ini bisa membungkam panggilan laut selama 7 hari. Tapi, hanya sekali pakai. Bagas menatap jimat itu dengan getir. Kalau hanya 7 hari, lalu setelah itu. Pak Ranu menatap laut yang kini mulai bergelombang pelan. Setelah itu, kau harus pilih. Menyerah, atau melawan. Tapi melawan penguasa laut artinya, bersiap kehilangan lebih dari sekadar nyawa. Bagas menunduk. Di dalam dirinya, ada ketakutan yang tumbuh. Tapi juga, ada perlawanan. Kalau aku memang darah terkutuk, maka aku juga harus jadi yang mengakhirinya. Namun sebelum mereka sempat kembali ke desa, kabut tebal menutup pantai. Dari balik kabut itu terdengar suara geraman, dan langkah kaki. Mereka tidak sendirian. Kabut tebal menyelimuti pantai Watu Ijo, menelan pandangan seperti tirai putih yang tak bisa ditembus mata. Langit seolah lenyap, tak ada matahari, tak ada arah. Hanya desir halus, seperti napas panjang dari sesuatu yang sangat tua dan sangat lapar. Pak Ranu berdiri kaku, menggenggam kotak jimat erat-erat di dadanya. Bagas berdiri di belakangnya, tubuhnya menggigil, bukan karena dingin, tapi karena firasat buruk yang menekan dadanya seperti batu besar. Langkah kaki terdengar jelas. Tapi tidak seperti langkah manusia. Tep, tep, krek, krek. Langkah itu berat, berderak seperti tulang-tulang yang diseret. Kabut perlahan terbelah, memperlihatkan sosok penjaga laut, makhluk tinggi, kurus, dengan kulit hitam kehijauan yang bersisik. Matanya cekung, mulutnya seperti robekan panjang penuh taring. Tangannya menjuntai panjang, kukunya hitam dan basah, seolah baru bangkit dari dasar laut. Di dadanya, tergantung kalung dari gigi manusia dan cangkang kerang berlumur darah. Dia, penjaga gerbang air, bisik Pak Ranu. Makhluk yang melayani penguasa Laut Selatan. Ia hanya muncul jika kita mengambil sesuatu dari wilayah kekuasaan mereka. Makhluk itu menggeram. Kabut berputar di sekelilingnya. Angin menjadi beku. Bagas merasa seolah paru-parunya tertutup air. Manusia, bawa balik jimat, atau gantikan dengan darahmu. Suaranya serak, seperti pasir bercampur air laut. Pak Ranu menancapkan tongkatnya ke pasir. Kami tidak datang untuk mencuri. Kami datang untuk melindungi darah kami dari perjanjian nenek moyang yang telah melampaui batas. Makhluk itu meraung keras. Dari arah laut, muncul makhluk lain, lebih kecil, seperti manusia, tapi bermata putih semua dan tubuh licin. Mereka mengelilingi pantai, makhluk-makhluk tumbal masa lalu, arwah yang kini menjadi prajurit laut. Bagas menarik nafas panjang. Lalu, ia melangkah maju. Dengan tangan gemetar, ia mengangkat jimat di kotak itu dan menggenggamnya erat di dadanya. Kalau kalian ingin jimat ini, ambil saja. Tapi kalian harus dengar, aku tidak akan tunduk. Aku akan putuskan rantai pesugihan ini. Aku, Bagas Ranu Arjuno, tidak akan jadi tumbal siapapun. Langit bergetar, makhluk penjaga menjerit, lalu melompat maju. Tapi saat cakar besarnya hendak menyentuh Bagas, jimat menyala terang, memancarkan cahaya biru seperti api suci laut. Cahaya itu menyebar, membakar kabut, dan memukul mundur makhluk itu. Jeritan nyaring terdengar, memekakkan telinga. Makhluk-makhluk kecil di sekeliling ikut menjerit, lalu berlarian ke laut, lenyap di antara ombak. Makhluk penjaga memandang Bagas terakhir kalinya, lalu berteriak. 7 hari, darahmu akan dipanggil kembali, dan tak ada jimat kedua. Kemudian ia lenyap, terbakar oleh cahaya dari jimat. Kabut menghilang seketika, pantai kembali sunyi. Bagas terjatuh, napasnya tersengal. Pak Ranu membantunya berdiri. Kau, sudah membakar separuh jalur kutukan. Tapi mereka akan kembali. 7 hari lagi, mereka akan datang, semua makhluk laut, dan penguasanya sendiri. Bagas menatap laut yang kini tenang. Ia tahu, ini baru permulaan. Perang antara darah manusia dan kutukan laut baru saja dimulai. Malam setelah kejadian di pantai Watu Ijo, hujan turun tanpa henti. Angin berembus dari laut membawa aroma anyir dan tanah basah. Desa Karangjati terasa lebih dingin dari biasanya, seperti ada sesuatu yang menunggu di balik setiap sudut gelap. Keesokan paginya, suara denting lonceng tua dari arah puskesmas tua di pinggir desa membangunkan warga. Puskesmas itu sudah lama tak digunakan sejak bangunan baru dibangun di pusat desa. Tapi pagi itu, suara loncengnya berdentang sendiri, meski tak ada petugas di sana.
Bagas dan Pak Ranu mendatangi tempat itu bersama kepala dusun. Mereka mendapati pintu ruang jenazah terbuka, dan di dalamnya, 3 mayat terbujur kaku, dibalut dengan kain putih yang basah, seperti baru diangkat dari laut. Wajah mereka hancur, kulitnya membiru, dan matanya terbuka lebar. Tapi bukan mata biasa, bola matanya berubah menjadi putih pucat, dan pupilnya memanjang seperti mata ikan. Ini bukan korban tenggelam biasa, kata kepala dusun dengan suara gemetar. Mayat-mayat ini, bukan warga kita. Pak Ranu mendekat, membuka sedikit kain penutup salah satu jenazah. Di dadanya terdapat simbol aneh yang dibentuk dari luka menghitam, simbol pusaran air dan mahkota terbalik. Bagas mundur beberapa langkah. Itu, simbol yang ada di jimat. Pak Ranu mengangguk. Ini peringatan. Mereka kirimkan ini sebagai ancaman. Arwah tumbal yang gagal, akan dikembalikan ke dunia. Tapi bukan sebagai manusia. Kepala dusun menyela, tapi dari mana mereka datang? Siapa mereka? Pak Ranu menunduk. Mereka adalah calon tumbal dari desa-desa lain, yang pernah membuat perjanjian tapi tak menepatinya. Arwah mereka ditahan, dan ketika waktunya tiba, mereka dikembalikan untuk memburu pengganti mereka sendiri. Bagas merasa lemas. Kita, bisa jadi sasaran mereka. Bukan hanya kita, jawab Pak Ranu, siapapun yang masih menyimpan perjanjian darah, atau keturunan dari pelaku pesugihan, akan diburu. Malam itu, jasad-jasad itu dikunci di ruang mayat. Namun, saat pagi menjelang, ruangan itu kosong. Tidak ada jejak, tidak ada tanda pintu dibuka. Tapi lantai dipenuhi jejak kaki basah, dan cakar kecil seperti kuku panjang. Hari-hari selanjutnya, gangguan mistis meningkat. Anak-anak mulai berbicara dalam tidur mereka dengan suara asing. Ikan-ikan hasil tangkapan berubah bau seperti daging busuk. Di rumah-rumah warga, kaca jendela mulai retak sendiri setiap tengah malam. Seseorang melihat sosok perempuan bergaun putih berjalan melintasi halaman sekolah. Ada pula warga yang melihat bayangan hitam berdiri di sumur tua sambil menatap ke arah rumah Bagas. Bagas duduk di beranda rumah, menggenggam jimat yang sudah kehilangan sinarnya. Kakek, jimat ini sudah tak memancarkan cahaya lagi. Pak Ranu menatap langit yang mendung. 7 hari itu hampir habis. Kita harus cari jalan terakhir. Kemana? Tanya Bagas. Pak Ranu memejamkan mata. Ke tempat di mana semuanya dimulai. Di balik batu 9, di dasar laut selatan, tempat arwah penguasa laut bersemayam. Bagas terdiam. Laut selatan, bukan lagi sekadar kutukan. Kini, ia adalah pintu gerbang kematian. Langit tampak seolah menolak fajar. Awan hitam menggantung rendah, dan suara guntur menggelora di kejauhan. Laut bergemuruh tanpa henti sejak pagi. Ombak terus menerjang, seperti sedang menggali sesuatu dari dasar samudera. Bagas dan Pak Ranu berdiri di tepi tebing Waringin, tempat paling selatan desa Karangjati. Di bawah tebing itu, tersembunyi batu 9 batu besar menyerupai gerbang batu kuno yang hanya muncul saat air laut surut sepenuhnya, dan hanya pada malam bulan gelap setiap 7 tahun. Dulu, hanya para dukun pesugihan yang tahu tempat ini, ujar Pak Ranu lirih. Batu 9 adalah pintu gerbang menuju ruang antara, tempat para penunggu laut menyimpan perjanjian. Dan tumbal, Bagas mengangguk pelan. Jadi kita akan ke sana. Kita tidak punya pilihan, jawab Pak Ranu. Kalau tidak memutus perjanjian dari sumbernya, kutukan ini akan terus merambat, bukan cuma ke kita, tapi ke anak-anak dan keturunan berikutnya. Saat malam mulai turun, mereka turun ke pantai melalui jalur sempit di balik semak berduri. Ombak mulai surut pelan, membuka pemandangan batu-batu raksasa yang tertanam membentuk setengah lingkaran. Batu itu berlumut, penuh goresan dan raja kuno yang menyala samar dalam gelap. Tiba-tiba, udara menjadi sangat dingin. Dari antara celah batu, kabut kehijauan mulai muncul, disertai suara gemeretak, suara seperti batu karang yang bergerak sendiri. Kemudian, dari dalam laut yang tenang, muncul sosok penjaga gerbang. Sosok itu bertubuh tinggi besar, setinggi 2 kali manusia. Kulitnya gelap kehijauan, penuh sisik, dengan wajah tanpa mulut, hanya mata besar memancarkan cahaya kuning. Di punggungnya menonjol duri-duri panjang seperti tombak. Ia mengangkat tangannya, ada rantai laut yang menggantung dari masing-masing pergelangan tangannya, berkilauan seperti dibentuk dari air asin dan darah. Siapa yang memanggil gerbang batu 9, tanpa darah persembahan? Pak Ranu maju, menunduk dalam. Aku, Ranu Arjuno, dan ini cucuku, Bagas.
Kami ingin mengakhiri perjanjian yang dibuat nenek moyang kami dengan penguasa laut. Penjaga itu mendekat, suara air menetes dari tubuhnya. Tak ada perjanjian yang bisa dihapus, kecuali dengan darah yang sama dengan yang menandatanganinya. Bagas bergetar. Kakek, maksudnya, darah yang sama. Pak Ranu menoleh, dan di matanya terlihat keputusan pahit. Artinya, darahku. Sebelum Bagas bisa menghentikannya, Pak Ranu menggenggam keris kecilnya dan menyayat telapak tangannya. Darahnya menetes ke batu pertama. Batu itu bersinar merah menyala, dan dari dasar laut terdengar raungan panjang. Tapi tiba-tiba, gerbang itu menolak. Dari celah batu kedua, muncul sosok perempuan berambut panjang, gaunnya menjuntai hingga pasir, wajahnya diselimuti rambut basah, dan suara tawanya melengking seperti derit pintu neraka. Bukan darahmu yang kuinginkan, Ranu, tapi darah warismu, darah yang belum ternoda, darah yang belum pernah bersumpah. Bagas mundur, wajahnya pucat. Makhluk itu, penguasa Laut Selatan, muncul sepenuhnya, melayang di atas permukaan air. Di belakangnya, bayangan ratusan arwah tumbal ikut bangkit dari dalam laut, berdiri dalam keheningan. Waktumu sudah habis, Bagas, kembali ke laut, atau laut akan datang menjemputmu. Pak Ranu berteriak, tidak, aku akan menyerahkan seluruh jiwaku, tapi lepaskan Bagas. Penguasa itu menoleh tajam. Tidak ada pengorbanan yang cukup, kecuali yang dipilih oleh darah perjanjian. Dan dengan itu, langit bergetar. Batu-batu gerbang mulai bersinar satu per satu. Laut bergejolak, dan badai mulai terbentuk dari tengah samudera, seperti lubang hitam yang akan menelan desa. Langit retak oleh petir. Hujan turun deras dari arah laut, bukan sebagai air biasa, melainkan bulir-bulir asin, bau amis, dan serpihan sisik halus yang jatuh seperti abu. Desa Karangjati lumpuh dalam diam. Tak ada lampu menyala, tak ada suara manusia. Malam ketujuh telah tiba. Di tepi gerbang batu 9, Bagas berdiri di antara dua pilihan, menyerahkan darahnya, atau melawan sesuatu yang tak pernah bisa dimenangkan manusia, kutukan. Di hadapannya, penguasa Laut Selatan melayang anggun namun mengerikan. Wajahnya tak sepenuhnya terlihat, tertutup rambut basah dan mahkota ganggang laut. Tubuhnya bukan sepenuhnya manusia, tangan-tangannya bercabang seperti akar dan terurai menjadi ular-ular air. Di sekelilingnya, ratusan arwah tumbal berdiri diam, menunduk dalam bisu, menunggu akhir. Bagas, suaranya terdengar seperti suara ibunya, namun bercampur gema ribuan jiwa. Takdir keluargamu adalah laut, kenapa kau menolak yang diwariskan padamu? Bagas maju selangkah. Pak Ranu tertahan oleh kabut kental yang kini membatasi gerakan tubuhnya. Karena aku bukan ayahku. Aku bukan kakek buyutku, aku bukan kalian semua yang menyerah pada keserakahan. Teriak Bagas, gemetar namun tegak. Ia mengeluarkan jimat tua yang sudah redup. Di balik kain mori itu, ia menyelipkan sepotong tulang hitam, bagian dari jimat Pangreksa Tirta yang kini telah menyatu dengan darahnya. Ia menggenggamnya kuat-kuat. Kalau darah adalah harga yang harus dibayar, maka aku akan menumpahkan darah ini bukan untuk tunduk, tapi untuk melawan. Dengan satu tusukan keras, Bagas menyayat telapak tangannya, darahnya menetes ke pasir di depan batu ke-9. Tanah bergetar, ombak naik tinggi, langit memerah, arwah-arwah tumbal mulai menggeliat, tubuh mereka menyala oleh cahaya merah dari darah Bagas. Satu persatu, mereka mulai mendongak, bukan lagi menunduk. Mereka tidak lagi tunduk. Bagas berteriak, darahku bukan untuk kalian. Aku bebaskan kalian dari rantai ini. Arwah pertama, seorang perempuan tua tanpa mata, menangis dan berteriak, lalu meledak menjadi cahaya. Disusul oleh yang lain, satu demi satu, arwah tumbal hancur, bukan karena kemarahan, tetapi karena pembebasan. Penguasa Laut Selatan meraung marah. Ia melayang ke arah Bagas dengan kecepatan tinggi, rambutnya menjulur seperti cambuk, kuku-kukunya menyambar. Tapi sebelum ia menyentuh tubuh Bagas, Pak Ranu melompat, memeluk cucunya dari belakang, dan menancapkan keris ke dadanya sendiri. Ambil aku, bukan dia, bisiknya lemah. Ledakan cahaya menyelimuti mereka. Petir menyambar gerbang batu 9. Laut melolong, seolah sedang kehilangan sesuatu yang paling berharga. Sosok penguasa laut memekik terakhir kalinya, suara itu memekakkan seluruh pantai, lalu larut ke dalam pusaran air yang terbentuk di tengah gerbang batu, ditelan oleh dirinya sendiri. Gerbang batu 9 retak, dan satu persatu, batu itu tumbang, tertutup air pasang yang naik cepat seperti ingin mengubur semua yang pernah terjadi.
Pagi harinya, pantai sunyi. Bagas ditemukan tak sadarkan diri di antara bebatuan. Pak Ranu menghilang. Yang tersisa hanyalah tongkat kayu miliknya dan keris kecil yang kini berkarat hitam. Desa Karangjati tak pernah lagi diganggu ombak yang berbicara. Tapi sejak saat itu, laut menjadi sunyi, terlalu sunyi. Bagas duduk di beranda rumahnya, menatap ke arah laut. Ia tahu, penguasa Laut Selatan mungkin telah tenggelam, tapi laut tidak pernah benar-benar diam. 3 bulan telah berlalu sejak malam kutukan di Gerbang Batu 9. Laut Selatan yang biasanya liar dan keras kini sunyi, terlalu sunyi. Ombak tak lagi menamparkan karang, hanya bergetar ringan seolah berbisik lembut, atau mungkin merajuk. Warga Karangjati menyebutnya, air mati, fase di mana laut tidak mengalir, tidak bergelombang, tidak bernyawa. Bagi nelayan tua, ini pertanda buruk. Bukan ketenangan, melainkan kesenyapan sebelum kemunculan sesuatu yang lebih dalam. Di tengah keanehan itu, di rumah kecil di sisi utara desa, seorang perempuan muda bernama Sari hendak melahirkan. Ia adalah istri Tony, nelayan yang telah menjadi korban di dermaga beberapa bulan lalu, saat tubuhnya melayang dan hilang ke laut. Sari melahirkan di malam tanpa angin, tanpa suara burung, tanpa ombak. Ketika bayi itu lahir, ia tidak menangis. Bidan desa bingung. Mereka membersihkan tubuhnya, menepuk punggungnya, meniup hidungnya, tapi tetap hening. Namun yang mengejutkan semua orang, bayi itu membuka matanya, menatap lurus ke arah jendela, ke arah laut. Matanya tak seperti mata bayi pada umumnya, irisnya hijau kebiruan, berkilau seperti air asin yang dibekukan. Dan di tangannya, tergenggam sesuatu. Sari, yang belum sepenuhnya sadar, menatap tangan anaknya. Dengan susah payah ia membukanya. Di dalam telapak mungil itu, ada kerikil putih berbentuk spiral, mirip simbol pusaran laut. Tapi batu itu basah, seolah baru diangkat dari dasar laut. Kabar menyebar cepat. Bagas, yang saat itu sedang membantu memperbaiki perahu nelayan, segera datang. Saat ia melihat bayi itu, napasnya tercekat. Ia merasakan energi yang sama seperti malam kutukan. Namun tidak mengancam, melainkan misterius, dan dalam. Ini, bukan kutukan, gumam Bagas pelan. Ini, kelahiran dari perjanjian yang belum selesai. Beberapa tetua desa mulai berbisik-bisik. Ada yang bilang bayi itu adalah titisan dari Tony yang ditelan laut. Ada yang yakin, bayi itu adalah utusan terakhir dari penguasa Laut Selatan, ditanam dalam rahim manusia sebagai bentuk baru dari perjanjian. Pak Lurah datang dengan wajah muram. Apa yang harus kita lakukan? Bagas menatap bayi itu. Dia tidak memilih dilahirkan, tapi sesuatu dari laut, ada di dalam dirinya. Saat malam tiba, Bagas duduk sendiri di tepi pantai. Ombak masih tak datang, tapi angin mulai berhembus tipis. Ia membuka gulungan kertas tua berisi raja warisan dari Pak Ranu. Di pojok bawah raja itu, tertulis huruf halus. Bila laut tak lagi bicara, maka yang lahir adalah suaranya. Bagas menutup mata. Kutukan belum berakhir. Ia hanya berganti bentuk. Hari-hari di desa Karangjati kembali berjalan, tapi bukan dengan tenang, melainkan dengan waspada. Semua orang bicara dalam bisik-bisik, terutama tentang bayi yang lahir tanpa tangis di malam laut membisu. Namanya diberikan oleh ibunya, Sari, Bayu Tirta. Tapi orang-orang lebih sering menyebutnya dengan sebutan lain, anak ombak mati. Suatu malam, ketika Sari memandikan Bayu dengan air hangat dan rempah daun bidara, ia melihat sesuatu yang belum pernah tampak sebelumnya. Saat kain kecilnya terlepas dan punggung Bayu terlihat dalam cahaya lampu minyak. Sari membeku. Di punggung Bayu muncul sebuah tanda, seperti ukiran alami. Bukan luka, berbentuk pusaran air berujung mata terbuka. Tanda itu menghitam pelan dan tampak menyerap cahaya di sekitarnya. Sari memanggil tetangganya. Mereka datang dengan ketakutan. Ini lambang pemanggil Tirta, bisik seorang dukun perempuan tua, Mbah Keni. Ia segera menutup mulut dengan selendang, tubuhnya gemetar. Anak ini, bukan anak manusia biasa. Ini benih, dari kesepakatan yang belum usai. Keesokan harinya, mimpi buruk mulai menjalar di desa. Beberapa warga mengaku melihat bayangan kecil berlari di dalam rumah saat malam, bayangan seperti anak kecil berkulit licin, berambut panjang, dan tertawa pelan di balik pintu. Bagas sendiri mulai dihantui mimpi yang sama setiap malam. Dalam mimpi itu, ia berdiri di tengah laut yang kering. Di depannya, Bayu berdiri, bukan sebagai bayi,
tapi sebagai sosok anak kecil berumur 5 tahun, dengan mata biru bersinar. Ia tersenyum, lalu berkata, "Aku akan buka pintunya, Kak Bagas." Laut ingin pulang. Setiap kali Bagas terbangun, jendela kamarnya terbuka, dan pasir basah menempel di lantainya. Tak tahan dengan teror yang tak terlihat, Bagas mendatangi Mbah Keni. Perempuan tua itu tinggal di gubuk bambu di ujung kebun kelapa. Ia menyambut Bagas dengan mata penuh cemas. "Aku tahu kau akan datang," katanya sambil meracik minyak wangi dari daun pandan dan bunga melati liar. "Bayu, anak itu, dia bisa membawa kutukan kembali?" tanya Bagas. Mbah Keni mengangguk. "Tapi dia juga bisa menjadi satu-satunya yang bisa menutup gerbang Laut Selatan selamanya." "Bagaimana caranya?" "Bayu harus dibawa ke tempat darah pertamamu tumpah, ke pusat gerbang Batu 9, di malam bulan tenggelam. Di sana, pilihan harus dibuat." Bagas menunduk. "Pilihan?" "Iya," bisik Mbah Keni. "Antara membiarkan Bayu membuka gerbang dan menjadi penguasa baru, atau kau harus mengorbankan sesuatu yang lebih dari sekadar darah." Bagas menatap langit yang mendung di luar. Laut belum bicara, tapi ia telah melahirkan lidah barunya, dan dunia akan segera mendengar. Selatan. Hari berganti cepat di desa Karangjati, seolah waktu itu sendiri ingin segera menuju malam bulan tenggelam, malam yang hanya terjadi satu kali dalam setahun, ketika bulan tidak muncul sama sekali di langit. Malam ini dipercaya sebagai malam paling tipis antara dunia manusia dan dunia gaib. Bagas duduk di bawah pohon waru, memandang ke arah laut yang tetap sunyi. Angin berhembus pelan membawa aroma garam dan melati yang basi, pertanda kehadiran arwah laut. Sementara itu, Bayu Tirta kini berumur hampir 4 bulan, tapi pertumbuhannya tak wajar. Ia sudah bisa duduk sendiri, menatap orang-orang dengan sorot mata yang lebih dewasa dari usianya. Warga yang menatap matanya terlalu lama sering bermimpi aneh, seolah dibawa ke dasar laut dan melihat ribuan wajah menangis di dalam pusaran air. Sore itu, Mbah Keni mendatangi rumah Sari dengan tergesa. Wajahnya penuh peluh meski udara dingin. "Bagas," katanya tegas, "malam ini, gerbang akan terbuka." Tanda di punggung Bayu sudah berubah bentuk, menjadi mata penuh, pertanda bahwa ia siap dipanggil. "Siapa yang akan memanggilnya?" tanya Bagas. Mbah Keni menatap laut. Laut tak perlu suara. Laut hanya menunggu waktu. Dan malam ini, pintu akan terbuka dengan sendirinya. Kita harus mendahului mereka, membawa Bayu ke gerbang Batu 9. Hanya dengan itu kita bisa memilih takdirnya. Malam tiba, langit gelap sepenuhnya. Tak ada bintang, tak ada suara jangkrik, bahkan nyamuk pun lenyap. Semua terasa diam dan tegang. Bagas, Sari, dan Mbah Keni menempuh jalur licin menuju pantai terlarang. Di gendongannya, Bayu tertidur, tapi wajahnya tampak tersenyum dalam tidur. Ketika mereka tiba di pantai, gerbang Batu 9 telah terbuka. Batu-batu itu menyala samar, seolah menyambut pulangnya tuan rumah. Air laut berputar perlahan di tengah lingkaran batu, membentuk pusaran kecil yang bersinar kehijauan. Mbah Keni mulai membaca mantra. Asap dupa mengambang rendah. Bayu tiba-tiba membuka matanya, dan berdiri sendiri di tengah pasir. Tubuhnya mungil, tapi auranya membungkam angin. Tanda di punggungnya bersinar terang. Dari dalam pusaran, suara lirih mulai terdengar. "Bayu Tirta, anak dari perjanjian, bukalah gerbangmu." Sari menjerit dan memeluk anaknya, namun tubuhnya terdorong lembut ke belakang. Bayu menoleh pada Bagas, matanya kini benar-benar bercahaya. "Kak Bagas, bolehkah aku pulang ke rumahku?" Bagas menggigil. Ini bukan suara bayi. Ini, suara dari dalam laut. Ia melangkah maju, berdiri di hadapan Bayu dan berlutut. "Kalau memang kau adalah anak dari dua dunia, maka pilihlah dunia yang tak menuntut darah." Bayu memiringkan kepala. Lalu, dari langit, turun kilatan petir biru kehijauan, menyambar tepat ke tengah lingkaran batu. Air laut melonjak, membentuk sosok perempuan raksasa dari ombak, dengan rambut menjuntai dan mahkota dari kerang tajam. Penguasa Laut Selatan, bangkit kembali. Anak itu adalah tubuh baruku. Ia lahir untuk menjadi wadahku, dan kalian akan menyaksikan laut menelan tanah ini selamanya. Bagas menggenggam keris tua warisan Paranu. "Kalau kau ingin tubuh itu," katanya lirih, "kau harus melewati aku." Sosok raksasa tertawa, dan langit pun ikut mengguncang. Malam bulan tenggelam mencapai puncaknya, dan pertarungan antara takdir dan darah akhirnya dimulai. Petir mengoyak langit,
menyisakan jejak hijau di langit malam yang sepi bulan. Laut berputar membentuk pusaran, dan di tengahnya berdiri sosok perempuan raksasa, dibentuk dari ombak dan kabut asin. Ia adalah Ratu Laut Selatan, bangkit kembali dari perjanjian darah yang belum ditebus. Di hadapannya, Bagas berdiri kaku dengan keris pusaka warisan Pak Ranu, tangan gemetar, bukan karena takut, tapi karena menyadari siapa yang berdiri di balik tubuh anak itu. Sementara itu, Bayu Tirta, dengan tubuh mungil dan mata bersinar, berjalan perlahan menuju lingkaran batu. Tapi setiap langkahnya membuat laut bergetar. Setiap nafasnya menggema seperti suara dari dasar samudera. Tubuh ini adalah tempat lahirku kembali. Suara ratu terdengar dari mulut Bayu, berat dan bergema. Daging manusia, darah perjanjian, telah sempurna dalam anak ini. Bakeni berusaha membaca mantra pelindung, tapi suaranya tak terdengar. Angin terlalu keras, laut terlalu liar. Sari, sang ibu, meronta mencoba mendekat, tapi ditahan oleh gelombang air laut yang muncul dari dalam pasir, membelit kakinya. Bagas, teriak Sari, tolong anakku, jangan biarkan dia diambil. Bagas melangkah maju, memanggil Bayu dengan suara hatinya. Bayu, dengarkan aku, kau bukan milik siapapun. Bukan milik laut, bukan milik kutukan. Kau punya pilihan. Tubuh Bayu berhenti, mata birunya bergetar, cahaya di punggungnya, tanda pusaran bermata, mulai menyala lebih terang. Ratu Laut Selatan menjerit dari dalam pusaran. Jangan ganggu, ia adalah tubuhku. Kalian tidak bisa menghentikan yang telah ditulis di dasar laut. Keris pusaka di tangan Bagas mulai memanas. Tiba-tiba, ukiran pada bilahnya menyala, lambang yang sama seperti tanda di punggung Bayu, hanya terbalik. Bakeni tersadar, keris itu adalah kunci. Jika kau menyentuhkan ujung keris pada tanda di punggung Bayu, ia bisa memilih, tunduk, atau menolak. Namun waktu hampir habis. Bayu melangkah lagi, dan pusaran air mulai menyedot pasir, membentuk lingkaran maut di tengah gerbang batu 9. Bagas berteriak, berlari melewati gelombang yang menggila. Petir menyambar di sisinya, tapi ia tak berhenti. Ia melompat, dan dalam sekejap, ujung keris menyentuh tanda di punggung Bayu. Seketika, semua waktu membeku. Angin berhenti, laut terdiam. Di antara dua detak jantung, Bagas dan Bayu berdiri dalam ruang yang aneh, gelap, berair, tapi sunyi. Di hadapan mereka, berdiri Ratu Laut, dalam wujud sebenarnya, perempuan agung bermata jutaan jiwa, rambutnya menjuntai hingga dasar dunia, dan lidahnya memanjang menyentuh langit. Kau berani menyentuh tubuhku, manusia kecil. Bagas menatapnya langsung. Bukan tubuhmu, ini tubuh Bayu. Ratu melirik Bayu. Ia tidak tahu siapa dirinya. Tapi di dalam darahnya, mengalir kehendakku. Bayu menunduk. Ia masih anak kecil. Tapi ia menatap Bagas dan bertanya. Apa aku, jahat? Bagas memeluknya. Tidak. Kau hanya anak yang dilahirkan dari perjanjian orang lain. Tapi pilihan tetap milikmu. Bayu memejamkan mata. Lalu, perlahan, tanda di punggungnya terbelah sendiri, berubah menjadi cahaya putih yang membakar. Teriakan panjang mengguncang seluruh ruang. Ratu Laut berteriak, tubuhnya terbelah, wajahnya retak seperti kaca laut. Tidak, cahaya dari tubuh Bayu meledak, menghapus seluruh pusaran, seluruh gerbang, seluruh air. Bagas terbangun di pasir. Malam telah usai. Ombak kembali bergulung lembut. Langit mulai memerah. Di sampingnya, Bayu tertidur dalam pelukan Sari. Punggungnya bersih. Tak ada tanda. Hanya kulit polos seorang bayi biasa. Bakeni mendekat dengan langkah berat. Gerbang sudah ditutup. Bagas memandang laut. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, laut benar-benar tenang. Subuh pertama setelah malam bulan tenggelam disambut sunyi. Tidak ada suara ayam, tidak ada desir angin, bahkan debur ombak pun hanya lirih. Tapi di desa Karangjati, semua warga terbangun bersamaan, bukan karena suara, melainkan mimpi yang sama. Dalam mimpi mereka, seorang perempuan bergaun hijau laut berdiri di tengah sawah kering, menatap ke arah rumah Bagas. Satu belum dikembalikan, ucapnya dalam mimpi, kalian menutup gerbang, tapi tidak menghapus bekasnya. Bagas duduk termenung di beranda rumah Pak Ranu yang kini ditinggal kosong. Ia memandangi keris pusaka yang kini kusam, tak lagi bersinar. Di sampingnya, duduk Sari sambil menggendong Bayu yang tertidur pulas. Kau pikir semuanya sudah berakhir? Tanya Sari pelan. Bagas menunduk. Gerbang ditutup, tapi darah tidak bisa dihapus semudah itu.
Saat itu pula, Mbah Keni datang terburu-buru, membawa gulungan raja kuno warisan dari para dukun pesugihan terdahulu. Ia meletakkannya di meja, membukanya perlahan. Di tengah gulungan itu terdapat gambar, sebuah batu besar, sebuah tubuh, dan sebuah mata di bawah tanah. Ini adalah tanah tempat perjanjian pertama dibuat, kata Mbah Keni, menunjuk peta. Bukan laut yang pertama kali ditawarkan, tapi tanah desa ini sendiri. Ia menunjuk sebuah lokasi, hutan Karangjati Lama, hutan yang sudah lama dianggap angker dan tak dijamah lagi sejak gerhana matahari 30 tahun lalu. Selama tempat itu masih berdiri, ikatan tetap ada. Kita harus mengakhiri semuanya, dari sumbernya. Malam itu, Bagas, Mbah Keni, dan beberapa warga berani memasuki hutan Karangjati Lama. Mereka membawa dupa, garam, dan potongan tanah liat dari dasar sumur tua, alat-alat kuno pemutus ikatan perjanjian. Di tengah hutan, mereka menemukan sebuah altar batu tua, tertutup akar-akar pohon besar. Di atasnya terdapat tulang belulang yang sudah menghitam, dan topeng kayu berlumut, dengan senyum menyeringai aneh. Saat mereka mulai membacakan doa pemutus ikatan, tanah bergetar. Dari bawah altar, terdengar suara tangis bayi, bukan dari Bayu, tapi dari dalam tanah. Bagas merogoh ke dalam tanah yang lembek, dan menarik sebuah tengkorak kecil, dengan ukiran pusaran di dahinya. Mbah Keni langsung tahu, ini adalah tumbal pertama, anak manusia pertama yang dijadikan perjanjian. Dan arwahnya, belum pernah dilepaskan. Ritual terakhir dimulai. Bagas meletakkan keris pusaka di atas tengkorak, dan membaca mantra pemutus. Sing asale saka bumi, bali menyang bumi. Sing kelair saka raos, bali marang rasa. Aku orang ngenggoni kutukanmu maneh. Tiba-tiba, seluruh hutan menjadi gelap. Angin berhenti. Kabut turun dari atas pepohonan. Dari antara bayangan, muncul sosok bayi hitam tanpa mata, merangkak pelan menuju tengkorak itu. Ia menatap Bagas, lalu tersenyum. Perlahan, tubuhnya lenyap, menyatu ke dalam tanah. Suara tangis berhenti, altar batu retak, dan tanah hutan mengeluarkan aroma harum. Mbah Keni berkata lirih, sudah selesai. Sekarang, Karangjati benar-benar bebas. Esok harinya, untuk pertama kalinya dalam hidup Bagas, laut bernyanyi. Ombak datang, tidak menakutkan, tapi menenangkan. Angin membawa suara gamelan halus entah dari mana, seolah alam turut bersyukur. Bayu bangun dari tidurnya dan menangis. Tangisan pertamanya, bayi itu kini, benar-benar manusia. Sudah 7 hari sejak ritual terakhir di hutan Karangjati Lama. Desa mulai pulih, nelayan kembali melaut, anak-anak kembali bermain tanpa rasa takut. Tak ada lagi mimpi buruk. Tak ada lagi bau amis saat angin laut berhembus. Tapi malam itu, ketika Bagas tertidur di rumah peninggalan Pak Ranu, ia bermimpi. Dalam mimpi itu, ia kembali berdiri di tepi pantai. Laut terbentang luas, tenang, tanpa gelombang. Udara dingin, langit kelabu, tak ada suara selain detak jantungnya sendiri. Lalu, dari dalam laut yang tak bergerak, muncul sosok perempuan bergaun hijau lusuh. Tapi kini, wajahnya tak seteror dulu. Wajah itu tampak letih, pucat, sunyi. Bagas, suaranya datang seperti desir angin. Kau telah memutus perjanjian, tapi kau juga telah mengikat sesuatu yang baru. Bagas menatapnya tanpa rasa takut. Aku tidak mengikat apapun. Ratu Laut tersenyum lemah. Setiap yang menolak kutukan, mewariskan luka. Dan luka itu, akan tumbuh. Ia mengangkat tangannya, menunjuk ke arah desa. Dari kejauhan, terlihat Bayu, masih kecil, duduk di tepi sumur tua. Di belakangnya, bayangan hitam berdiri diam, tanpa bentuk jelas, hanya mata, 2 cahaya biru kecil yang menatap ke arah laut. Bayu bukan diriku, tapi laut, pernah singgah dalam darahnya. Dan kau, Bagas, adalah saksi. Maka laut, akan selalu mengingatmu. Petir menyambar di langit mimpi. Laut mulai bergelombang, angin mendesing. Ratu Laut perlahan berjalan mundur ke air, tubuhnya larut dalam buih. Aku tak akan kembali, tapi ketika darah manusia kembali membuat perjanjian, laut akan tahu kemana harus pulang. Dan dengan itu, ia menghilang. Bagas terbangun dengan nafas terengah. Jendela kamarnya terbuka, angin laut masuk lembut, tapi di lantai, ada jejak kaki kecil, basah dan mengarah ke pintu. Ia segera berlari ke rumah Sari. Bayu sedang tidur di ayunan, tenang. Tapi di bawah ayunan itu, ada kerang laut yang tak mungkin berada di sana.
Dan di kerang itu, tertulis goresan halus. Aku belum lupa, hanya diam. Bagas menggenggam kerang itu. Matanya tajam, wajahnya tegas. Ia tahu kini, bukan soal menutup perjanjian, tapi menjaga agar tak ada lagi yang membuatnya. Sejak malam itu, Bagas menjadi penjaga sesajen terakhir. Ia tak pernah menikah, tak pernah meninggalkan desa, tapi setiap malam bulan mati, ia akan duduk di tepi pantai, membawa dupa dan sejumput garam. Bukan untuk memanggil, tapi untuk mengingatkan laut bahwa manusia belum lupa. Dan laut pun tetap diam, tapi belum pernah benar-benar pergi.